Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah pemuda miskin penjual kayu bakar ini menolong wanita terikat di pohon tengah hutan, tapi tak pernah menyangka wanita itu adalah Ratu Harimau Putih yang mengubah hidupnya selamanya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Galih duduk termenung di depan gubuk reot yang ia sebut rumah, meskipun ia sendiri sering ragu apakah bangunan itu pantas disebut demikian. Punggungnya sedikit membungkuk, bukan karena usia, melainkan karena beban hidup yang terlalu lama dipanggul sendirian. Tangannya menggenggam lutut, jari-jarinya kasar, dipenuhi bekas luka kecil yang tak pernah sembuh sempurna. Luka-luka itu adalah penanda hari-hari yang terus berulang, hari-hari di mana ia bangun, bekerja, pulang, lalu tidur dengan perut setengah kosong dan pikiran penuh tanya. Angin pagi menyentuh wajahnya, tapi Galih tidak merasakannya sebagai kesejukan. Yang ia rasakan hanyalah dingin yang akrab, dingin yang sama seperti bertahun-tahun lalu, ketika ia mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu adil pada orang-orang yang hanya ingin bertahan. Ia memandang ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Matanya terbuka, tetapi pikirannya berjalan ke tempat lain, ke lorong-lorong kenangan yang sering ia hindari. Apa gunanya bangun hari ini? Gumamnya lirih, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Tak ada jawaban. Sunyi adalah satu-satunya yang setia menemaninya. Galih berusia 28 tahun, tapi wajahnya seolah telah melewati lebih banyak musim daripada usianya. Garis-garis tipis di sudut matanya bukan hasil tawa, melainkan hasil dari terlalu sering menyipitkan mata menahan silau hidup. Kulitnya kusam, rambutnya jarang ia rapikan. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia terlalu lelah untuk peduli. Setiap hari adalah pertarungan kecil, dan ia sudah kehabisan tenaga untuk bertarung dengan hal-hal yang dianggap orang lain sepele. Ia menarik napas panjang. Bau kayu kering masih menempel di pakaiannya, bau yang sama yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Kayu bakar, itulah hidupnya. Ia mengumpulkannya, mengikatnya, menjualnya, dan berharap hasilnya cukup untuk makan hari itu. Tidak lebih. Ia tidak pernah berani berharap untuk hari esok. Kalau besok masih hidup, ya syukur, katanya lagi, kali ini dengan senyum tipis yang pahit. Galih hidup sebatang kara. Ia bahkan sudah lupa sejak kapan ia benar-benar sendirian. Yang ia ingat hanyalah bahwa suatu hari, tidak ada lagi suara yang memanggil namanya dengan lembut. Tidak ada lagi yang menunggu kepulangannya. Sejak itu, dunia terasa lebih luas, tapi juga lebih kosong. Ia belajar berbicara pada dirinya sendiri, karena jika tidak, ia takut suaranya akan hilang sama sekali. Ia berdiri perlahan, lututnya sedikit bergetar. Tubuhnya terbiasa dengan kerja keras, tetapi tidak pernah benar-benar terbiasa dengan kelelahan yang menumpuk tanpa jeda. Ia melangkah masuk ke gubuknya, mengambil tali dan kapak tua yang sudah tidak tajam. Kapak itu lebih sering memantul daripada membelah, tapi Galih tidak punya pilihan lain. Ia mengelus gagangnya sebentar, seperti mengelus bahu seorang kawan lama. "Kita kerja lagi, ya?" bisiknya. Ia keluar, melangkah dengan ritme yang sudah ia hafal. Setiap langkah terasa otomatis, seolah tubuhnya bergerak tanpa perlu perintah dari pikirannya. Namun di dalam kepalanya, suara-suara tidak pernah diam. Kenapa hidup begini? Apa aku salah? Atau memang dari awal aku tidak ditakdirkan punya apa-apa? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah benar-benar ingin dijawab. Galih sudah terlalu sering memikirkannya hingga jawabannya terasa tidak lagi penting.
Yang penting adalah hari ini harus dilewati. Hari ini harus selesai. Saat ia berjalan, pikirannya kembali melayang ke masa lalu, bukan pada peristiwa besar, melainkan pada hal-hal kecil yang kini terasa mahal. Tawa yang sederhana. Makan tanpa menghitung suapan. Tidur tanpa rasa cemas. Semua itu kini terasa seperti cerita orang lain, bukan miliknya. Ia berhenti sejenak, mengusap keringat yang belum banyak tapi sudah terasa berat. Dadanya sesak, bukan karena lelah, melainkan karena rasa yang tak bisa ia sebutkan. Rasa kalah, mungkin. Atau rasa menerima kekalahan. Aku cuma mau hidup tenang, ucapnya pelan, hampir seperti doa. Galih tahu, dunia tidak berutang apapun padanya. Ia tidak marah pada siapapun. Ia hanya lelah. Lelah menjadi kuat sendirian. Lelah berpura-pura baik-baik saja. Lelah berharap pada sesuatu yang tidak pernah datang. Namun di balik semua itu, masih ada sesuatu yang membuatnya terus bangun setiap pagi. Sesuatu yang kecil, rapuh, tapi keras kepala. Harapan. Bukan harapan akan kekayaan atau keajaiban, melainkan harapan sederhana bahwa suatu hari, ia tidak akan merasa sendirian di dunia yang luas ini. Ia duduk lagi, menatap tangannya sendiri. Tangan yang sering ia kutuk karena terlalu lambat, terlalu lemah, tapi juga tangan yang sama yang membuatnya bertahan sejauh ini. Tangan yang memberi, meski hidup jarang memberi kembali. Kalau aku berhenti sekarang, siapa aku? Tanyanya pada Sunyi. Sunyi tetap diam. Galih tersenyum kecil. Senyum itu tidak bahagia, tapi juga tidak sepenuhnya putus asa. Ia sudah terbiasa hidup di antara dua perasaan itu. Tidak cukup bahagia untuk tertawa, tidak cukup hancur untuk menyerah. Di sanalah ia tinggal, di wilayah abu-abu yang tidak pernah diceritakan orang-orang. Hari terus berjalan, dan Galih tahu, besok ia akan melakukan hal yang sama. Bangun, bekerja, berharap secukupnya. Ia tidak tahu bahwa hari-hari yang tampak biasa itu sedang menuntunnya ke sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu bahwa sunyi yang menemaninya selama ini suatu hari akan tergantikan oleh sebuah pertemuan yang mengubah cara ia memandang hidup. Untuk saat ini, ia hanya seorang pemuda miskin yang duduk di depan gubuk reotnya, ditemani sunyi dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah selesai. Dan mungkin, tanpa ia sadari, justru dari sanalah takdir mulai bergerak. Langkah Galih menembus hening dengan irama yang teratur. Ia berjalan tanpa tergesa, karena hidup telah mengajarkannya bahwa terburu-buru tidak pernah membuat segalanya menjadi lebih baik. Tali di pundaknya terasa menekan tulang, sementara kapak tua di tangannya bergoyang mengikuti langkah. Setiap gerakan terasa biasa, terlalu biasa, sampai ia hampir lupa bahwa hari ini bisa berbeda dari hari kemarin. Namun entah mengapa, dadanya terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Aneh, gumamnya pelan. Ia berhenti sejenak, menengadah, seolah mencoba merasakan sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada yang berubah di sekelilingnya, setidaknya tidak ada yang bisa ia jelaskan. Tapi perasaan itu tetap ada, seperti seseorang sedang menunggu, atau sesuatu sedang memperhatikannya dengan sabar. Galih menggeleng pelan. Ia menertawakan dirinya sendiri. Kau terlalu sering sendirian sampai mulai mengada-ada, katanya lirih. Ia kembali melangkah. Setiap ayunan kaki membawanya semakin jauh dari gubuknya, semakin dalam kerutinitas yang sudah ia jalani bertahun-tahun. Tangannya mulai bekerja, memotong, mengikat, mengumpulkan. Gerakan yang sama, berulang, tanpa perlu dipikirkan. Tubuhnya hafal pekerjaan itu lebih baik daripada pikirannya sendiri. Namun hari ini,
pikirannya tak mau diam. Ia teringat pada perkataannya sendiri pagi tadi tentang hidup tenang. Ia bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya hidup tenang itu? Apakah hidup tanpa lapar? Atau hidup tanpa rasa takut akan hari esok? Ataukah hidup tanpa merasa sendirian, meski berada di tengah dunia? Apa aku terlalu banyak berharap? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tak ada jawaban. Tapi angin yang lewat terasa berbeda. Bukan lebih kencang, bukan lebih dingin, hanya berbeda. Seolah membawa pesan yang tidak ditujukan untuk telinga, melainkan untuk hati. Galih berhenti lagi. Kali ini lebih lama. Ia menatap sekeliling, mencoba menajamkan pendengarannya. Ada suara samar, nyaris tak terdengar. Bukan suara yang jelas, lebih seperti desahan panjang yang terputus-putus. Ia mengernyit. Hatinya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena rasa penasaran yang aneh. "Siapa di sana?" katanya, meski suaranya nyaris tidak keluar. Ia menunggu. Tidak ada jawaban. Hanya sunyi yang kembali mengambil alih. Galih menarik napas dalam-dalam. Ia merasa bodoh karena berharap akan ada sesuatu yang menyahut. Ia melanjutkan pekerjaannya, meski kini setiap bunyi kecil membuatnya menoleh. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan diawasi itu semakin jelas, semakin nyata. "Tenang," katanya pada dirinya sendiri. "Aku cuma lelah." Ia bekerja lebih cepat, seolah ingin segera menyelesaikan semuanya. Namun semakin ia mempercepat gerakannya, semakin pikirannya terasa tertinggal. Ada kegelisahan yang tidak biasa, seperti seseorang yang sedang berjalan menuju persimpangan tanpa tahu jalan mana yang akan dipilih. Dalam kelelahan itu, ia teringat cerita-cerita lama yang pernah ia dengar. Cerita yang biasanya hanya ia dengar sambil lalu, tanpa pernah benar-benar ia percayai. Tentang makhluk-makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Tentang pertemuan yang mengubah nasib. Tentang orang-orang biasa yang tanpa sengaja melangkah ke wilayah yang bukan milik mereka. Galih menghela napas, hampir tertawa. Cerita pengantar tidur, katanya. Namun hatinya tidak sepenuhnya yakin. Ia duduk sejenak, menyandarkan punggungnya, menutup mata. Keringat mengalir perlahan, bercampur dengan rasa lelah yang sudah lama bersarang. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara lagi. Kali ini lebih jelas, meski tetap samar. Seperti panggilan yang ditahan, seolah takut untuk didengar. Galih membuka mata. Dadanya berdebar lebih cepat. Ada orang, suaranya bergetar, meski ia berusaha terdengar tenang. Ia berdiri. Ada keraguan besar di dadanya. Naluri bertahan hidupnya berbisik agar ia pergi, agar ia tidak mencampuri hal-hal yang tidak ia pahami. Tapi ada suara lain, lebih pelan, lebih lembut, suara yang selama ini membuatnya bertahan hidup. Suara yang selalu mendorongnya untuk peduli, meski hidup jarang peduli padanya. Kalau ada yang butuh tolong, bisiknya, kalimat itu tidak pernah selesai. Ia melangkah mengikuti arah suara itu, perlahan, hati-hati. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tanah, melainkan karena keputusan yang sedang ia buat tanpa benar-benar ia sadari. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan. Ia hanya tahu bahwa jika ia berbalik sekarang, perasaan itu akan terus menghantuinya. Sekali ini saja, katanya, seolah berjanji pada dirinya sendiri. Langkahnya terhenti tiba-tiba. Suara itu menghilang. Sunyi kembali turun, lebih pekat dari sebelumnya. Galih berdiri diam, jantungnya berdentum keras. Ia merasa bodoh sekaligus berani.
perasaan yang jarang ia rasakan bersamaan. Mungkin aku salah dengar, gumamnya. Namun ketika ia hendak berbalik, dadanya kembali sesak. Ada sesuatu yang menahannya. Bukan tangan, bukan suara, melainkan keyakinan aneh bahwa hari ini tidak akan berakhir seperti biasanya. Ia mengusap wajahnya, menarik napas panjang. Kalau ini memang hanya hayalanku, katanya pelan, setidaknya aku sudah mencoba. Galih melangkah lagi, kali ini dengan tekad yang lebih jelas. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil sedang mendekatkannya pada pertemuan yang akan mengguncang keyakinannya tentang dunia. Ia hanya tahu bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidupnya bergerak ke arah yang tidak ia kenal. Dan di sanalah takdir menunggu. Diam, sabar, dan tak terelakkan. Galih berhenti melangkah ketika matanya menangkap sesuatu yang membuat dadanya seketika mengeras. Ia berdiri kaku, seolah tubuhnya lupa bagaimana caranya bergerak. Di hadapannya, sedikit tersembunyi oleh bayang-bayang, tampak sosok seorang wanita. Tubuhnya terikat pada batang pohon besar, kedua tangannya terangkat ke atas, terjerat kuat oleh lilitan yang tampak kasar dan menyakitkan. Jantung Galih berdegup keras. Tenggorokannya kering. Ada orang? Ucapnya ragu, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Rambutnya terurai acak, wajahnya pucat namun cantik dengan cara yang tidak biasa. Bukan cantik yang mencolok, melainkan cantik yang tenang, seperti sesuatu yang seharusnya tidak berada di tempat itu. Matanya menatap Galih dengan sorot lelah, tapi di dalamnya ada sesuatu yang membuat Galih merinding, ketenangan yang aneh di tengah penderitaan. "Tolong!" Suara wanita itu lirih, hampir pecah. "Aku mohon." Galih mundur setengah langkah. Nalurinya berteriak. Banyak hal buruk bisa terjadi pada orang sepertinya, orang miskin, sendirian, tanpa siapapun yang akan mencari jika ia hilang. Pikirannya berputar cepat, mencari alasan untuk pergi, untuk menganggap apa yang dilihatnya hanyalah jebakan atau hayalan akibat kelelahan. "Siapa yang melakukan ini padamu?" tanyanya, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada untuk mendapat jawaban. Wanita itu menggeleng lemah. "Aku tidak tahu, aku terbangun sudah seperti ini." Jawaban itu tidak membantu. Justru membuat Galih semakin ragu. Ia memandangi ikatan di tangan wanita itu, terlalu rapi untuk kecelakaan, terlalu kejam untuk dianggap sepele. Ada bekas merah di pergelangan tangannya. Galih mengepalkan tangan, merasa marah pada sesuatu yang tidak ia pahami. Aku cuma orang biasa," katanya terbata, seolah wanita itu perlu tahu. "Aku tidak punya apa-apa. Kalau ini masalah besar." "Tidak," potong wanita itu cepat, suaranya mengandung kepanikan. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku bersumpah." Kata-kata itu diucapkan dengan keyakinan yang aneh. Galih terdiam. Ia menatap mata wanita itu lagi. Tidak ada kebohongan di sana. Tidak ada kepanikan berlebihan. Yang ada justru kelelahan dan harapan yang rapuh, seperti harapan Galih sendiri setiap kali ia bangun pagi. "Namaku Galih," katanya tiba-tiba, tanpa tahu mengapa ia mengatakannya. Wanita itu tampak sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat dada Galih terasa sesak tanpa alasan jelas. "Mayang," jawabnya pelan. "Namaku Mayang." Nama itu bergema di kepala Galih. Sederhana, tapi terasa berat. Ia menelan ludah, melangkah satu langkah mendekat, lalu berhenti lagi. Ketakutan masih mengikat kakinya.
Kalau aku menolongmu, katanya hati-hati, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Mayang menatapnya dalam-dalam. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu apa yang akan terjadi jika kau pergi. Kata-kata itu menghantam Galih lebih keras dari apapun. Ia memalingkan wajahnya, menutup mata sebentar. Bayangan tentang dirinya yang terus berjalan, berpura-pura tidak melihat, menghantuinya. Ia tahu rasa itu. Rasa ditinggalkan. Rasa tidak dianggap ada. Aku takut, katanya jujur, suaranya rendah. Mayang tidak menertawakannya. Tidak menghakiminya. Aku juga, jawabnya lembut. Kejujuran itu meruntuhkan sesuatu di dalam diri Galih. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah melepaskan beban yang menekan dadanya sejak lama. Baik, katanya akhirnya. Aku akan mencoba. Ia melangkah mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh ikatan di pohon. Tali itu kasar, melukai telapak tangannya. Ia mengernyit, mencoba mencari cara untuk melonggarkannya. Setiap tarikan membuat Mayang meringis, dan setiap rintihan kecil itu menusuk hati Galih. Sabar, katanya pelan. Aku tidak ingin menyakitimu. Mayang mengangguk, menahan rasa sakitnya. Aku percaya padamu. Kalimat itu membuat Galih terdiam sesaat. Sudah lama sekali tidak ada yang mengatakan hal seperti itu padanya. Kepercayaan, sesuatu yang terasa terlalu besar untuk diberikan pada orang sepertinya. Aku tidak pernah dipercaya, gumamnya tanpa sadar. Mayang mendengarnya. Mungkin karena belum ada yang benar-benar melihatmu. Galih tidak menjawab. Tangannya terus bekerja, perlahan, hati-hati. Saat ikatan itu mulai longgar, ia merasakan sesuatu yang aneh, getaran halus, hampir seperti denyut nadi yang bukan miliknya. Ia mengabaikannya, menganggapnya sebagai imajinasi. Akhirnya, ikatan itu terlepas. Mayang terhuyung, dan Galih refleks menopangnya. Tubuh Mayang ringan, terlalu ringan, seolah tidak sepenuhnya nyata. Galih menahan napas, takut jika ia melepas pegangan, wanita itu akan jatuh atau menghilang. Terima kasih, bisik Mayang, suaranya bergetar. Galih menatap wajahnya dari dekat. Ada kilau aneh di mata Mayang, kilau yang membuatnya merasa kecil dan besar sekaligus. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa baru saja melangkah melewati garis yang tidak bisa ia tarik kembali. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya, katanya, meski ia sendiri tidak yakin apa itu. Mayang tersenyum lagi. Kali ini senyumnya lebih dalam, lebih berarti. Tidak semua orang mau melakukan itu. Galih membantu Mayang duduk. Ia menjaga jarak, memberi ruang, tapi matanya tidak bisa sepenuhnya lepas darinya. Ada begitu banyak pertanyaan di kepalanya, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanyanya akhirnya. Mayang terdiam sejenak, lalu menatap Galih dengan pandangan yang sulit ia artikan. Aku akan mengikuti alur yang seharusnya, jawabnya. Dan kau sudah menjadi bagian darinya. Kata-kata itu membuat Galih merinding. Aku tidak mengerti, katanya pelan. Mayang mengangguk. Aku tahu. Galih menghela napas, menatap tangannya sendiri, tangan yang barusan memilih untuk menolong. Ia tidak tahu bahwa pilihan itu akan mengguncang seluruh hidupnya. Yang ia tahu hanyalah bahwa untuk pertama kalinya, sunyi yang biasa menemaninya terasa menjauh, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan sekaligus menghangatkan, keterlibatan. Dan di sanalah,
Di antara keraguan dan keberanian, kisah Galih benar-benar dimulai. Galih masih menopang tubuh Mayang ketika napasnya sendiri terasa tidak beraturan. Ia tidak sadar sejak kapan jantungnya berdetak secepat ini. Bukan karena takut semata, melainkan karena perasaan asing yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Perasaan bahwa tindakannya barusan bukan sekadar pertolongan, melainkan sebuah titik tanpa jalan kembali. Pelan-pelan, katanya, suaranya lebih lembut dari yang ia kira bisa ia keluarkan. Mayang mengangguk. Tubuhnya gemetar, namun bukan hanya karena kelelahan. Ada sesuatu di balik matanya, sesuatu yang membuat Galih merasa seolah ia sedang memegang rahasia besar, rahasia yang belum ia pahami tapi sudah terlanjur ia sentuh. Ia membantu Mayang duduk bersandar. Jarak di antara mereka cukup dekat untuk membuat Galih bisa mendengar napas Mayang, cukup jauh untuk menjaga batas yang ia sendiri tidak tahu mengapa masih ia pertahankan. Ia melepas tali dari pundaknya, meletakkannya di tanah, lalu mengusap telapak tangannya yang perih. "Maaf kalau aku kasar," katanya lirih. Mayang menoleh. "Kau tidak kasar," jawabnya. "Kau berhati-hati. Itu jarang." Kata-kata itu membuat Galih terdiam. Ia tidak terbiasa dipuji, apalagi untuk sesuatu yang menurutnya hanyalah kewajiban sebagai manusia. Ia menggaruk tengkuknya, mencari jawaban yang tepat, tapi tidak menemukannya. "Aku hanya tidak ingin menambah luka," katanya akhirnya. Mayang tersenyum kecil. Senyum itu membuat wajahnya tampak lebih hidup, meski kelelahan masih jelas tergambar. "Luka bukan hanya soal tubuh," ujarnya pelan. "Kadang luka terbesar ada di dalam, dan orang sering tidak peduli." Galih menatapnya, kali ini lebih lama. Kata-kata Mayang terasa terlalu tepat, seolah ia berbicara tentang dirinya. Tentang hidupnya yang penuh bekas, meski jarang terlihat oleh orang lain. "Aku tahu rasanya," kata Galih tanpa berpikir panjang. Mayang tidak bertanya. Ia hanya mendengarkan. Dan itu, entah mengapa, membuat Galih merasa lebih ringan. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang tidak canggung. Galih memperhatikan tangan Mayang yang masih sedikit bergetar. Ia merogoh saku kecilnya, mengeluarkan kain lusuh yang biasa ia gunakan untuk mengelap keringat. "Ini tidak bersih," katanya ragu, "tapi mungkin bisa membantu." Mayang menerima kain itu dengan kedua tangan. Jari-jarinya menyentuh jari Galih sesaat, dan pada sentuhan singkat itu, Galih merasakan hangat yang aneh, hangat yang bukan berasal dari kulit, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam. Ia menarik tangannya cepat-cepat, jantungnya kembali berdegup tak karuan. "Terima kasih," ucap Mayang tulus. Galih mengangguk, menghindari tatapannya. Kau bisa berjalan?" tanyanya. Mayang mencoba berdiri. Tubuhnya goyah, tapi tidak jatuh. Galih refleks meraih lengannya lagi. Kali ini ia tidak ragu. Ia merasa seolah sudah mengenalnya lebih lama dari kenyataan yang ada. "Aku bisa," kata Mayang. "Hanya perlu waktu." "Kalau begitu, kau bisa ikut denganku," ujar Galih pelan. "Aku tidak tahu harus membawamu kemana, tapi setidaknya kau tidak sendirian." Mayang menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu yang besar. "Kau tidak takut?" tanyanya. Galih tersenyum pahit. "Aku takut. Tapi aku lebih takut membiarkan orang lain sendirian." Jawaban itu membuat Mayang terdiam. Matanya berkaca-kaca, namun ia segera mengalihkan pandangan. "Galih," katanya perlahan, "kau lebih kuat dari yang kau kira." Galih menggeleng. "Aku hanya orang biasa."
Mayang menatapnya dengan sorot yang dalam, seolah melihat lebih jauh dari sekadar kata-kata. Orang biasa tidak selalu berarti kecil, ujarnya. Mereka mulai berjalan perlahan. Galih menyesuaikan langkahnya dengan langkah Mayang. Dalam diam, ia menyadari sesuatu yang ganjil, kelelahannya berkurang. Biasanya, setelah bekerja dan berjalan sejauh ini, tubuhnya akan terasa berat. Namun kini, meski pundaknya masih pegal, ada tenaga yang tidak ia mengerti asalnya. "Kau merasa itu?" tanya Mayang tiba-tiba. "Merasa apa?" Galih berhenti. "Tidak apa-apa," jawab Mayang cepat. "Mungkin hanya perasaanku." Galih tidak memaksa. Tapi di dalam hatinya, rasa ganjil itu semakin jelas. Seperti ada sesuatu yang berubah, meski ia belum bisa menunjuk apa. Mereka berhenti sejenak. Galih duduk, memberi isyarat agar Mayang ikut beristirahat. Ia menatap ke depan, membiarkan pikirannya mengendap. Banyak hal yang ingin ia tanyakan, siapa yang mengikat Mayang, bagaimana ia bisa berada di sana, kemana ia akan pergi setelah ini. Tapi semua pertanyaan itu terasa terlalu berat untuk diucapkan sekarang. "Galih," panggil Mayang lembut. "Ya? Kenapa kau menolongku?" tanyanya. Galih terdiam lama. Ia memikirkan jawabannya dengan sungguh-sungguh. "Karena aku tahu rasanya terikat," katanya akhirnya. "Bukan oleh tali, tapi oleh hidup." Mayang menunduk. Nafasnya tertahan sejenak. "Aku tidak akan melupakan itu," ucapnya pelan. Galih tidak tahu mengapa, tapi kalimat itu membuat dadanya bergetar. Seolah kata-kata Mayang mengandung janji yang lebih besar dari yang ia sadari. Ia menatap langit, lalu kembali pada Mayang. "Kau aman sekarang?" katanya, lebih pada dirinya sendiri. Mayang menatapnya dengan senyum yang sulit dijelaskan, senyum yang membawa ketenangan sekaligus rahasia. "Untuk sementara," jawabnya. Galih mengernyit. "Maksudmu?" Mayang bangkit perlahan. "Tidak semua yang diselamatkan langsung bebas," katanya. "Tapi kau sudah membuka jalan." Galih ingin bertanya lebih jauh, tapi sesuatu menahannya. Mungkin rasa lelah, mungkin naluri, atau mungkin karena jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa hidupnya baru saja berubah, dan ia belum siap mendengarnya diucapkan dengan jelas. Untuk saat ini, ia hanya tahu satu hal, tangannya telah membebaskan seseorang hari ini. Dan tanpa ia sadari, pembebasan itu juga mulai terjadi pada dirinya sendiri. Langkah mereka melambat hingga akhirnya berhenti sama sekali. Galih duduk lebih dulu, lalu memberi isyarat agar Mayang ikut duduk tak jauh darinya. Ada jarak di antara mereka, jarak yang tidak tercipta karena ketidakpercayaan, melainkan karena kehati-hatian. Galih terbiasa menjaga jarak dengan dunia, dan Mayang, entah mengapa, tidak berusaha menembusnya secara paksa. Keheningan turun perlahan, bukan sebagai beban, melainkan sebagai ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk merasa. "Galih," ucap Mayang lembut, seolah takut suaranya akan memecah sesuatu yang rapuh. Galih menoleh. "Ya? Kau terlihat sangat lelah," katanya. Galih tersenyum kecil. "Aku selalu terlihat begitu." "Tidak," Mayang menggeleng. "Ini bukan lelah karena bekerja. Ini lelah karena terlalu lama bertahan." Kata-kata itu menusuk tepat ke tempat yang selama ini Galih lindungi. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Untuk sesaat, ia mempertimbangkan untuk menghindar, menertawakan ucapan itu, atau menggantinya dengan candaan pahit.
Tapi entah mengapa, di hadapan Mayang, semua itu terasa sia-sia. Aku tidak punya pilihan, katanya akhirnya. Kalau aku berhenti, aku hilang. Mayang menatapnya penuh perhatian, seolah setiap kata Galih adalah sesuatu yang berharga. Kau tahu, katanya pelan, banyak orang hidup tanpa benar-benar ada. Tapi kau ada, meski hidupmu keras. Galih terdiam. Tidak ada yang pernah mengatakannya seperti itu. Selama ini, ia merasa keberadaannya tidak berarti apa-apa. Sekadar angka di antara banyak orang miskin lain, mudah dilupakan, mudah tergantikan. Aku hidup di gubuk kecil, ujarnya tiba-tiba, seolah kata-kata itu mendesak keluar. Aku bangun pagi, mencari kayu, menjualnya. Kadang laku, kadang tidak. Kalau tidak, aku tidur lebih cepat supaya lupa lapar. Mayang tidak menyela. Ia mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan. Aku tidak pernah bermimpi besar, lanjut Galih. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena mimpi itu menyakitkan. Setiap mimpi yang tidak tercapai rasanya seperti kehilangan lagi. Mayang menunduk. Tangannya mengepal pelan di atas kain lusuh yang ia pegang. Kau seharusnya tidak menjalani itu sendirian, katanya lirih. Galih tertawa kecil, tanpa humor. Hidup tidak pernah bertanya apakah aku siap atau tidak. Untuk sesaat, Mayang terdiam. Ketika ia kembali menatap Galih, sorot matanya berubah. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat udara di sekitar mereka terasa lebih padat, lebih hangat. Kau tahu, kata Mayang perlahan, kadang dunia memang kejam pada orang yang paling tulus. Galih mengernyit. Kenapa kau berbicara seperti itu? Mayang tersenyum tipis. Karena aku sudah melihat banyak hal. Galih hendak bertanya, tapi Mayang lebih dulu berdiri. Ia melangkah menjauh beberapa langkah, lalu berhenti. Tanah di bawah kakinya tampak sedikit bergetar, hampir tak terlihat. Galih mengira itu hanya kelelahan matanya. Kau merasa itu? Tanya Galih ragu. Mayang menoleh cepat. Merasa apa? Tidak apa-apa, Galih menggeleng. Mungkin aku yang salah. Mayang menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ada bayangan keraguan di wajahnya. Bukan keraguan pada Galih, melainkan pada dirinya sendiri. Seolah ia sedang menahan sesuatu agar tidak keluar. Galih, katanya perlahan, jika suatu hari kau mengetahui sesuatu tentangku, sesuatu yang sulit kau terima, apa kau akan menyesal telah menolongku? Pertanyaan itu membuat Galih terdiam lama. Ia memikirkan semua ketakutan yang ia miliki, semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Namun di antara semua itu, satu perasaan muncul paling jelas, ketenangan aneh yang ia rasakan sejak bertemu Mayang. Aku menyesal atas banyak hal, jawabnya jujur. Tapi menolongmu, tidak. Mayang menutup matanya sejenak. Nafasnya terdengar berat, seolah menahan gelombang emosi besar. Ketika ia membuka mata kembali, ada kilau yang berbeda. Kilau yang membuat Galih merasa kecil, namun juga aman. Kau tidak tahu betapa pentingnya jawaban itu, bisik Mayang. Galih bangkit perlahan, berdiri sejajar dengannya. Mayang, katanya hati-hati, kau bukan orang biasa, bukan? Mayang tidak langsung menjawab. Ia menatap jauh ke depan, lalu kembali pada Galih. Jika aku mengatakan tidak, apakah itu akan mengubah caramu memandangku? Galih berpikir sejenak. Aku tidak tahu, katanya jujur. Tapi aku tahu satu hal, kau tidak berbahaya bagiku. Mayang tersenyum.
Senyum itu kali ini tidak sepenuhnya manusiawi. Ada wibawa di sana, wibawa yang membuat Galih tanpa sadar menundukkan kepala sedikit. "Galih," ujar Mayang, suaranya kini lebih dalam, "kebaikanmu telah membuka sesuatu yang lama tertutup." Galih merasakan dada hangat, seperti ada sesuatu yang menyentuhnya dari dalam. Ia terhuyung kecil, lalu berdiri kembali. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya panik. "Tenang," jawab Mayang cepat. "Aku tidak menyakitimu." Galih mengangguk, meski jantungnya berdetak liar. Ia menatap tangannya sendiri. Untuk sesaat, rasa lapar yang biasa menghantui perutnya menghilang. Rasa lelah di pundaknya mereda. "Apa ini?" tanyanya pelan. Mayang menatapnya dengan sorot mata yang penuh rahasia. "Anggap saja pengingat," katanya, "bahwa hidupmu lebih berharga dari yang kau kira." Galih ingin bertanya lebih banyak, tapi kata-kata itu terasa cukup untuk saat ini. Ia duduk kembali, mencoba menenangkan pikirannya. Mayang ikut duduk tak jauh darinya. "Malam akan datang," kata Mayang lembut. "Dan setelah itu, banyak hal akan berubah." Galih menatapnya. "Kau akan pergi?" Mayang tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, senyum yang mengandung janji dan perpisahan sekaligus. "Tidak sekarang," katanya akhirnya. "Tapi bersiaplah." Galih menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa takut pada hari esok. Ia merasa penasaran. Dan perasaan itu, meski menakutkan, juga memberi harapan. Ia tidak tahu bahwa rahasia yang disembunyikan Mayang bukan sekadar tentang dirinya, melainkan tentang dunia yang selama ini Galih anggap sederhana. Dan ketika kebenaran itu menampakkan wajahnya, hidup Galih tidak akan pernah kembali seperti semula. Udara terasa berubah, meski Galih tidak tahu sejak kapan perubahan itu dimulai. Ia hanya merasakannya, seperti tekanan halus yang menyelimuti dadanya, membuat napasnya sedikit lebih pendek. Mayang berdiri beberapa langkah darinya, punggungnya menghadap Galih, tubuhnya tegak dan tenang dengan cara yang tidak manusiawi. "Mayang," panggil Galih pelan. "Ada yang aneh." Mayang tidak langsung menoleh. "Aku tahu," jawabnya lirih. "Inilah saatnya." Galih mengernyit. Jantungnya berdegup keras, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. "Saat apa?" Mayang menutup mata. Bahunya naik turun, seperti menahan sesuatu yang terlalu besar untuk ditahan lebih lama. Ketika ia membuka mata kembali, Galih merasakan bulu kuduknya berdiri. Tatapan Mayang tidak lagi sepenuhnya sama, masih lembut, tapi kini di baliknya ada kekuatan yang membuat Galih ingin mundur sekaligus mendekat. "Aku sudah terlalu lama bersembunyi," kata Mayang pelan. "Dan kau tidak pantas terus berada dalam ketidaktahuan." Galih melangkah mundur setengah langkah. "Apa maksudmu?" "Kau menakutiku." Mayang menoleh sepenuhnya. Wajahnya masih wajah yang sama, cantik, lelah, dan tenang, namun aura di sekelilingnya berubah drastis. Galih merasakan tanah di bawah kakinya bergetar halus, seperti denyut jantung raksasa yang tersembunyi. "Galih," ucap Mayang lembut namun tegas, "aku bukan manusia seperti dirimu." Kata-kata itu jatuh berat. Galih tertawa kecil, refleks. Kalau ini lelucon, ini bukan saat yang tepat. Mayang menggeleng. "Aku tidak bercanda." Galih menelan ludah. "Lalu, kau apa?" Mayang menarik napas dalam. Saat ia menghembuskannya, Galih melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Bayangan putih samar di belakang Mayang, besar, anggun, dengan mata yang berkilau tajam.
Bayangan itu muncul dan menghilang seperti pantulan di air, tapi cukup jelas untuk membuat Galih gemetar. "Aku penjaga," kata Mayang perlahan. "Penguasa bagi kaumku. Mereka memanggilku ratu." Galih menggeleng keras. "Tidak, ini tidak mungkin." Bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Garis-garis putih menyerupai bulu, sorot mata seperti api dingin. Galih jatuh terduduk, napasnya memburu. "Harimau putih," bisiknya tanpa sadar. Mayang melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena tubuhnya, melainkan karena kebenaran yang ia bawa. "Ya," katanya, "aku adalah Ratu Siluman Harimau Putih." Galih menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kepalanya terasa penuh, seperti ingin pecah. Semua cerita yang pernah ia dengar, semua mitos yang selama ini ia anggap dongeng, berputar di kepalanya. Ia tertawa kecil, hampir histeris. "Ini mimpi," katanya. "Aku pasti tertidur karena lelah. Lihat aku," pinta Mayang. Galih menggeleng. "Jangan." Mayang berlutut di hadapannya. Sentuhan tangannya di lengan Galih membuat tubuh Galih membeku. Hangat, kuat, dan nyata. "Galih," kata Mayang dengan suara yang penuh kepedihan, "aku ingin kau tahu, aku tidak pernah berniat menyakitimu." Galih menurunkan tangannya perlahan. Matanya merah, penuh air yang ia sendiri tidak tahu kapan terkumpul. "Kenapa aku?" tanyanya dengan suara pecah. "Dari sekian banyak orang, kenapa aku?" Mayang menatapnya lama. "Karena kau menolong tanpa meminta penjelasan. Karena hatimu tetap memilih kebaikan meski hidup tidak pernah adil padamu." Galih menggertakkan gigi. "Itu bukan alasan untuk menyeretku ke dunia yang tidak kupahami." "Aku tahu," jawab Mayang pelan. "Dan itulah sebabnya aku menyesal." Galih berdiri dengan susah payah. Kakinya gemetar. "Apakah sejak awal kau berbohong padaku?" tanyanya tajam. Mayang menggeleng cepat. "Perasaanku padamu nyata. Rasa terima kasihku nyata. Kekagumanku juga nyata." Galih menatapnya, matanya berkecamuk antara takut dan marah. "Lalu ikatan itu? Kau bisa melepaskan diri kapan saja, bukan?" Wajah Mayang mengeras. Untuk pertama kalinya, ada rasa bersalah yang jelas terlihat. "Ya," jawabnya jujur. "Tapi aku memilih menunggu seseorang yang pantas." Jawaban itu membuat Galih terdiam. Marahnya tidak langsung hilang, tapi kini bercampur dengan perasaan lain yang lebih menyakitkan, rasa diakui, sekaligus rasa kecil. "Aku hanya manusia miskin," katanya lirih. "Aku tidak pantas berada di dekat makhluk sepertimu." Mayang berdiri, kini lebih tinggi, lebih berwibawa. "Justru karena itu kau pantas," katanya tegas. "Kekuasaan tanpa hati tidak berarti apa-apa." Galih menutup mata. Air mata akhirnya jatuh. "Aku takut," katanya jujur. "Aku tidak tahu harus percaya apa lagi." Mayang melangkah mendekat, lalu berhenti. Ia tidak menyentuh Galih kali ini. "Kau tidak harus percaya sekarang," katanya lembut. "Tapi aku harus membalas kebaikanmu." "Dengan apa?" Galih tertawa getir. "Keajaiban? Kutukan?" Mayang mengangkat tangannya perlahan. Cahaya putih lembut menyelubungi telapak tangannya, hangat namun tidak menyilaukan. Dengan perubahan, katanya, "Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai amanah."
Cahaya itu menyentuh dada Galih. Ia terhuyung, napasnya tercekat. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, mengusir dingin dan lapar yang selama ini menetap. Ia berteriak pelan, bukan karena sakit, melainkan karena perasaan penuh yang belum pernah ia rasakan. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya gemetar. "Memberimu kesempatan," jawab Mayang. Kesempatan untuk hidup tanpa terus-menerus dihancurkan oleh keadaan. Cahaya itu meredup. Galih terjatuh berlutut, terengah-engah. Ketika ia mendongak, Mayang tampak berbeda, lebih pucat, lebih lemah. "Mayang!" serunya panik. Mayang tersenyum lemah. "Tenang. Aku baik-baik saja." Galih merangkak mendekat. "Kenapa kau melakukan ini?" Mayang menatapnya dengan mata penuh kehangatan. "Karena kau mengingatkanku bahwa bahkan ratu pun bisa lupa arti kemanusiaan." Galih terdiam. Dadanya masih hangat, pikirannya kacau. Ia menatap Mayang, wanita yang ia tolong, ratu yang mengubah hidupnya, dan misteri yang belum selesai. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanyanya pelan. Mayang menatap jauh ke depan. "Sekarang," katanya, "kau akan mulai merasakan perubahan. Dan aku harus bersiap untuk pergi." Kata terakhir itu menghantam Galih lebih keras dari pengungkapan apapun. "Pergi," ulangnya. Mayang menatapnya, senyum lembut bercampur duka. Tidak semua pertemuan diciptakan untuk selamanya. Galih ingin mengatakan banyak hal, meminta, menolak, memohon, namun tidak satu pun keluar. Ia hanya berdiri di sana, seorang manusia biasa yang baru saja menyentuh dunia mitos. Dan di antara ketakutan dan keajaiban, Galih tahu satu hal, hidupnya telah berubah selamanya. Galih terbangun dengan napas tersengal, seolah baru saja kembali dari tempat yang sangat jauh. Dadanya masih hangat, bukan hangat biasa, melainkan hangat yang menetap, seperti bara kecil yang tidak membakar tapi juga tidak padam. Ia duduk perlahan, menatap kedua telapak tangannya dengan ragu, mencoba memastikan bahwa ia masih berada di dunia yang sama. "Ini nyata," bisiknya. Tubuhnya terasa berbeda. Bukan lebih besar, bukan lebih kuat secara mencolok, tetapi lebih ringan. Rasa lapar yang biasanya menggigit sejak pagi tidak ada. Rasa lelah yang selalu bertengger di pundaknya menguap tanpa pamit. Galih mengerjap berkali-kali, takut semua ini hanya ilusi yang akan runtuh begitu ia benar-benar sadar. "Mayang," panggilnya. Mayang berdiri tak jauh darinya. Wajahnya pucat, namun senyumnya tetap lembut. Ada sesuatu yang meredup di dalam dirinya, sesuatu yang membuat Galih tanpa sadar merasa bersalah. "Kau seharusnya beristirahat," kata Mayang. Galih berdiri cepat. "Tidak. Aku baik-baik saja. Justru, terlalu baik." Ia tertawa kecil, gugup. "Apa yang kau lakukan padaku?" Mayang menatapnya dengan sorot mata penuh pertimbangan. "Aku tidak mengubah siapa dirimu," katanya. "Aku hanya membuka apa yang selama ini terkunci." Galih menggeleng. "Aku tidak pernah merasa seperti ini. Aku tidak lapar. Aku tidak pusing. Bahkan pikiranku terasa lebih jernih. Itu karena tubuh dan hatimu tidak lagi saling bertentangan," jawab Mayang. "Selama ini kau hidup dalam penyangkalan, memaksa tubuhmu bertahan saat hatimu sudah terlalu lelah." Kata-kata itu membuat Galih terdiam. Ia teringat hari-hari ketika ia bekerja sambil memaki dirinya sendiri karena merasa lemah, karena ingin menyerah. Ia tidak pernah menyadari bahwa konflik itu sendiri yang menggerogotinya. Apa ini akan bertahan?
Tanyanya pelan, ada harap dan takut bercampur. Mayang tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti tepat di depan Galih. Keajaiban tidak pernah datang tanpa harga, katanya lembut. Yang kau terima bukan kekayaan, bukan kekuasaan. Kau menerima kesempatan. Kesempatan untuk apa? Galih menelan ludah. Untuk memilih, jawab Mayang. Apakah kau akan hidup dengan lebih baik, atau hanya hidup dengan lebih mudah? Galih mengernyit. Aku tidak mengerti. Mayang tersenyum tipis. Kau akan. Galih menatap sekeliling, lalu kembali pada Mayang. Kalau hidupku berubah, apakah itu berarti aku akan meninggalkan hidup lamaku? Tidak, jawab Mayang tegas. Hidup lamamu adalah bagian dari siapa dirimu. Kau tidak boleh melupakannya. Galih terdiam lama. Ia memikirkan gubuk reotnya, kayu bakar, hari-hari lapar, rasa malu saat menawarkan dagangan. Ia memikirkan semua itu dengan perasaan aneh, bukan benci, bukan juga rindu, melainkan penerimaan. Aku takut, katanya akhirnya. Mayang mengangguk. Aku tahu. Aku takut semua ini hilang, lanjut Galih. Aku takut bangun besok dan kembali menjadi diriku yang lama. Mayang mengangkat tangannya perlahan, lalu menurunkannya kembali. Kali ini tidak ada cahaya. Ketakutanmu wajar, katanya. Karena kau belum terbiasa dengan harapan. Galih tersenyum pahit. Harapan itu berbahaya. Ya, Mayang menatapnya dalam-dalam. Tapi hidup tanpa harapan jauh lebih kejam. Galih menghela napas panjang. Mayang, kau bilang kau harus pergi. Mayang terdiam. Untuk sesaat, wibawanya runtuh, tergantikan oleh ekspresi seorang wanita yang lelah menanggung perannya sendiri. Duniaku dan duniamu tidak bisa berjalan berdampingan terlalu lama, katanya lirih. Aku sudah melanggar batas. Karena aku, tanya Galih cepat. Karena hatimu, jawab Mayang jujur. Kebaikanmu mengikatku lebih kuat dari rantai manapun. Galih menggertakkan gigi. Kalau begitu aku menyesal telah menolongmu. Mayang tersenyum lembut. Itu kebohongan. Galih menunduk. Aku tidak ingin sendirian lagi. Kata-kata itu keluar tanpa rencana, jujur dan telanjang. Mayang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk sesaat, ia hampir melangkah maju, hampir melupakan segalanya. Namun ia berhenti. Kau tidak sendirian, katanya. Kau hanya harus belajar berjalan sendiri dengan hati yang baru. Galih mengangkat wajahnya. Dan kau? Aku akan mengawasimu, jawab Mayang. Dari tempatku. Galih mengangguk perlahan. Dadanya terasa sesak, tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena menerima sesuatu yang tidak bisa ia genggam. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tanyanya. Mayang menatapnya dengan sorot mata seorang ratu. Hiduplah dengan jujur. Jangan gunakan apa yang kau terima untuk melukai atau meninggikan dirimu di atas orang lain. Jika kau melanggar, apa yang terbuka bisa tertutup kembali. Galih menelan ludah. Aku tidak ingin menjadi orang seperti itu. Aku tahu, kata Mayang. Itulah sebabnya aku memilihmu. Angin berhembus pelan. Galih merasakan kehadiran Mayang mulai menjauh, bukan secara fisik, melainkan secara rasa. Seperti bayangan yang memanjang menjelang senja. Mayang, panggilnya cepat. Mayang menoleh. Ya, terima kasih, kata Galih.
bukan karena keajaiban, tapi karena kau melihatku." Mayang tersenyum, kali ini senyum yang penuh. "Dan terima kasih karena kau tetap manusia, meski dunia sering lupa caranya." Sosok Mayang perlahan memudar dari kesadaran Galih. Tidak menghilang seketika, melainkan menjauh dengan anggun, meninggalkan keheningan yang tidak lagi kosong. Galih berdiri sendirian. Tapi berbeda dari sebelumnya, kesendirian ini tidak terasa seperti hukuman. Ia mengepalkan tangannya, merasakan kehangatan di dadanya masih ada. "Hidupku berubah," katanya pelan. "Sekarang tergantung aku, mau menjadi apa." Ia melangkah pergi dengan langkah yang lebih tegak. Keajaiban telah datang dan pergi, namun tanggung jawabnya baru saja dimulai. Pagi datang tanpa tanda-tanda keajaiban. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada suara gaib, tidak ada jejak kehadiran Mayang selain kenangan yang terus berputar di kepala Galih. Ia duduk di depan gubuk reotnya seperti biasa, menatap tanah kosong yang sudah terlalu sering ia pandangi sepanjang hidupnya. Namun kali ini, pandangan itu berbeda. Galih menghela napas pelan. Udara pagi terasa masuk lebih dalam ke paru-parunya, seolah tubuhnya benar-benar mengizinkan udara itu tinggal. Tidak ada rasa nyeri di dada. Tidak ada pusing yang biasanya datang setelah bangun tidur. Tidak ada perut melilit karena lapar yang tertunda. "Ini aneh," gumamnya. Ia menunduk, menyentuh dadanya sendiri. Hangat itu masih ada. Tidak menyala, tidak mencolok, tapi menetap seperti denyut kedua yang berjalan seiring dengan jantungnya. Galih memejamkan mata, mencoba mengingat setiap detail pertemuannya dengan Mayang, wajahnya, suaranya, tatapan matanya saat mengatakan bahwa keajaiban tidak datang tanpa harga. "Tapi bagaimana kalau semua itu cuma hayalanku?" katanya pelan. Pertanyaan itu muncul perlahan, lalu tumbuh liar. Galih bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir di depan gubuk. Ia tertawa kecil, getir. "Orang sepertiku mana mungkin bertemu Ratu Siluman," katanya, seolah berbicara pada tanah. "Aku ini cuma penjual kayu bakar." Ia mencoba mengingat rasa lelah yang dulu selalu ada. Ia mengangkat kayu bakar, mencoba merasakan beratnya. Kayu itu tetap berat, tapi tidak lagi menyakitkan. Tidak membuat bahunya gemetar seperti sebelumnya. Galih berhenti. Senyumnya memudar. Kalau ini mimpi, kenapa rasanya begitu nyata? Ia duduk kembali, menatap kedua tangannya. Tangan yang sama yang dulu gemetar saat menghitung hasil penjualan. Tangan yang sering luka, kasar, dan bergetar karena kekurangan. Kini tangan itu tetap kasar, tetap penuh bekas kerja keras, tapi tidak lagi gemetar. Galih menggeleng keras. "Tidak. Aku tidak boleh terlalu percaya." Ia teringat cerita-cerita yang sering didengar sejak kecil. Tentang orang-orang desa yang mengaku bertemu makhluk gaib, lalu kehilangan akal. Tentang mereka yang merasa diberkati, lalu jatuh lebih dalam saat semua itu menghilang. "Aku tidak mau jadi seperti mereka," katanya lirih. Hari berjalan pelan. Galih memutuskan melakukan hal yang paling masuk akal, bekerja. Ia mengambil kayu bakar dan berjalan menyusuri jalan yang biasa ia lewati. Setiap langkah terasa lebih ringan, tapi pikirannya semakin berat. Di sepanjang jalan, ia menunggu sesuatu terjadi, mungkin keajaiban lain, mungkin suara Mayang, mungkin tanda bahwa semua ini nyata. Namun tidak ada apa-apa. Dunia berjalan seperti biasa. Itulah yang paling menakutkan. Galih berhenti sejenak, menatap ke kejauhan. Kalau dunia tidak berubah, lalu apa yang sebenarnya berubah? Tanyanya pada diri sendiri.
Ia melanjutkan langkahnya, mencoba menjual kayu bakar seperti biasa. Orang-orang tetap menawar rendah, tetap memandangnya dengan tatapan meremehkan, tetap menganggapnya sebagai Galih yang sama. Dan entah kenapa, itu tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Galih menyadari hal itu saat ia tersenyum tipis setelah ditawar dengan harga yang tidak adil. Ia tidak marah, tidak merasa diinjak, hanya menerima. Ini tidak normal, gumamnya. Saat senja datang, Galih kembali ke gubuknya. Ia duduk di tempat yang sama seperti pagi tadi. Matahari tenggelam perlahan, dan bayangan memanjang di tanah. Kesunyian datang, membawa ingatan. Galih memejamkan mata. Wajah Mayang muncul jelas di benaknya. Senyumnya, suaranya. Cara ia memandang Galih bukan sebagai orang miskin, bukan sebagai manusia rendahan, melainkan sebagai seseorang yang layak dipilih. Mayang, bisiknya. Tidak ada jawaban. Galih membuka mata, napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan yang aneh, kehilangan sesuatu yang belum pernah ia miliki sepenuhnya. Kalau kau nyata, katanya pelan, beri aku tanda. Hening. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan berdesir. Galih menertawakan dirinya sendiri. Lihat, aku mulai gila. Ia menunduk, memeluk lututnya. Atau mungkin, aku hanya takut. Takut bahwa semua ini hanya mimpi yang terlalu indah. Takut bahwa esok hari ia akan bangun dengan tubuh yang kembali rapuh, hati yang kembali hampa, dan hidup yang kembali menindihnya tanpa ampun. Galih teringat kata-kata Mayang, kau menerima kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ulangnya. Ia menatap langit yang mulai gelap. Kalau ini hanya ada di kepalaku, kenapa rasanya begitu benar? Galih terdiam lama. Ia mulai memahami sesuatu yang selama ini luput darinya. Mungkin keajaiban tidak selalu harus terlihat. Mungkin yang berubah bukan dunia, melainkan cara ia berdiri di dalamnya. Tapi bagaimana kalau aku salah? Bisiknya. Ketakutan itu datang seperti ombak. Ia menggenggam tanah, seolah takut terseret kembali ke jurang lama. Aku tidak ingin berharap lagi kalau akhirnya harus jatuh. Malam semakin pekat. Galih masuk ke gubuknya, berbaring di lantai kayu yang keras. Ia menatap langit-langit reot, mendengar suara malam yang biasa menemaninya. Namun kali ini, ia tidak merasa sendirian sepenuhnya. Galih memejamkan mata. Kalau kau mitos, katanya dalam hati, kenapa kau mengubahku? Tidak ada jawaban. Tapi hangat di dadanya berdenyut pelan, seolah menjawab tanpa kata. Galih tersenyum tipis, untuk pertama kalinya tanpa kepahitan. Baiklah, katanya pelan. Aku akan hidup, seolah ini nyata. Ia memejamkan mata, membiarkan malam membungkusnya. Di antara nyata dan mitos, Galih memilih satu hal yang pasti. Ia tidak lagi ingin hidup sebagai bayangan dari dirinya sendiri. Dan di suatu tempat yang tak bisa ia lihat, sesuatu memperhatikannya, bukan untuk diuji, melainkan untuk memastikan pilihannya. Perubahan itu tidak datang dengan ledakan. Tidak ada gemuruh langit atau cahaya yang membelah tanah. Ia datang diam-diam, seperti air yang merembes ke dalam celah batu, pelan tapi pasti. Galih menyadarinya pada hari ketiga setelah perpisahan itu. Ia bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena terpaksa, bukan karena rasa lapar, melainkan karena tubuhnya terasa siap. Ia duduk sejenak di depan gubuknya, memandangi hari yang baru, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa hari itu akan memukulnya.
Ini benar-benar berubah, gumamnya. Ia mengangkat kayu bakar dengan gerakan yang lebih mantap. Punggungnya tidak lagi melengkung karena nyeri. Langkahnya tidak lagi berat. Tapi yang paling mengejutkan bukan itu, melainkan pikirannya. Ia tidak lagi merasa kecil. Di jalan setapak, beberapa orang desa menoleh saat Galih lewat. Tatapan mereka berbeda. Bukan ramah, bukan juga bermusuhan, melainkan heran. "Galih?" bisik seseorang. Ia mendengarnya, tapi tidak menunduk seperti biasanya. Ia hanya berjalan. Saat ia menawarkan kayu bakarnya, suaranya terdengar lebih tenang. Ia tidak lagi tergesa-gesa menerima tawaran rendah. Ia menimbang, lalu menggeleng pelan jika harga tidak pantas. Pria desa pertama mengernyit. "Sejak kapan kau berani menolak?" Galih menatapnya. Tidak menantang, tidak juga takut. "Sejak aku tahu tenagaku ada harganya." Kalimat itu keluar begitu saja. Galih sendiri terkejut mendengarnya. Pria itu terdiam, lalu mendecak kesal dan pergi. Galih merasakan sesuatu bergetar di dadanya, bukan kepuasan, melainkan kesadaran. Beginikah rasanya berdiri setara? Namun perubahan jarang datang tanpa bayangan. Sore hari, saat Galih duduk di tepi jalan dengan sisa kayu bakarnya, dua pria desa menghampirinya. Tatapan mereka tidak seperti pembeli biasa. "Kau kelihatan beda," kata pria desa dua sambil menyipitkan mata. Galih menoleh. "Aku masih orang yang sama." "Tidak," sahut pria desa satu. "Orang yang sama tidak berubah secepat ini." Galih menghela napas pelan. Ia sudah menduga momen ini akan datang. "Orang bisa berubah," katanya sederhana. Kedua pria itu saling pandang. Ada sesuatu yang bergerak di wajah mereka, bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan kecurigaan. "Kami dengar kau jarang mengeluh sekarang," kata yang satu. "Padahal hidupmu tidak berubah." Galih menatap tanah sejenak, lalu mengangkat wajahnya. "Mungkin hidupku tidak berubah," katanya. "Tapi caraku menanggungnya berubah." Pria desa dua tertawa pendek. "Kau bicara seperti orang yang merasa lebih tinggi." Galih menggeleng. "Tidak. Aku hanya tidak ingin diinjak lagi." Kalimat itu membuat suasana menegang. "Kau hati-hati," kata pria desa satu dengan suara rendah. Orang-orang yang tiba-tiba berubah biasanya menyimpan sesuatu. Galih menatap mereka satu persatu. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena godaan. Untuk sesaat, terlintas di benaknya untuk membuktikan sesuatu, menunjukkan bahwa ia memang berbeda sekarang. Hangat di dadanya berdenyut lebih kuat. Galih mengepalkan tangannya, lalu melepaskannya kembali. Ia teringat pesan Mayang. "Jangan gunakan apa yang kau terima untuk meninggikan dirimu." "Aku tidak menyimpan apa-apa," kata Galih pelan tapi tegas. "Aku hanya bekerja." Kedua pria itu tidak puas, tapi akhirnya pergi. Namun Galih tahu, ini belum selesai. Malam itu, Galih duduk sendiri di depan gubuknya. Angin malam membawa suara-suara desa yang samar. Ia menatap tangannya, merasakan denyut hangat itu kembali stabil. "Aku hampir tergelincir," bisiknya. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Perubahan memberi kekuatan, dan kekuatan selalu menggoda. Bukan untuk berbuat jahat, tapi untuk merasa lebih dari yang lain. "Aku mengerti sekarang," katanya lirih. "Ini ujiannya." Ia menatap kegelapan di depan gubuknya. "Kalau aku menggunakan ini untuk membalas rasa sakitku,
Aku tidak akan lebih baik dari mereka. Galih memejamkan mata. Bayangan Mayang muncul kembali, bukan sebagai ratu, bukan sebagai siluman, melainkan sebagai wanita yang menatapnya dengan harap dan batas. Aku tidak akan menyalahgunakannya, kata Galih tegas. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu satu hal, dunia tidak akan membiarkannya berubah tanpa perlawanan. Perubahan selalu mengundang perhatian, dan perhatian sering membawa niat yang tidak murni. Galih berdiri, menatap malam dengan punggung lebih tegak dari sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang akan datang, katanya pelan. Tapi aku tahu siapa yang ingin ku pertahankan. Hangat di dadanya merespons, pelan namun pasti, bukan sebagai perintah, melainkan sebagai pengingat. Dan di balik perubahan yang mulai terlihat, bayangan-bayangan lain mulai bergerak, menunggu celah pertama untuk menguji pilihan Galih. Malam itu datang dengan sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang menunggu. Galih merasakannya sejak senja, sesuatu di udara seakan menahan napas, seolah dunia sedang memperhatikannya dengan penuh perhatian. Ia duduk di depan gubuk reotnya, seperti yang sering ia lakukan sepanjang hidupnya. Namun posisi duduknya kini tidak lagi membungkuk. Punggungnya tegak, pandangannya lurus, meski wajahnya tetap sederhana dan penuh garis lelah yang tak mungkin hilang begitu saja. Kalau ini akhirnya, gumam Galih, aku ingin menghadapinya dengan sadar. Hangat di dadanya berdenyut lebih kuat dari biasanya. Tidak menyakitkan, tapi menuntut. Galih memejamkan mata, menarik napas dalam, dan saat ia membukanya kembali, sosok itu sudah ada di hadapannya. Mayang berdiri tenang, anggun, dan lembut seperti terakhir kali. Tidak ada cahaya berlebihan, tidak ada wujud harimau, hanya seorang wanita yang membawa kehadirannya membuat dunia terasa sedikit lebih sunyi. Kau memanggilku, kata Mayang pelan. Galih mengangguk. Aku tidak tahu bagaimana caranya, katanya jujur. Tapi aku merasa ini waktunya. Mayang menatapnya lama, seolah membaca setiap keraguan dan keputusan yang berjejal di hatinya. Kau telah berjalan cukup jauh, katanya. Lebih jauh dari yang kami perkirakan. Galih tersenyum tipis. Aku hampir tergoda, akunya. Aku hampir menggunakan apa yang kau beri untuk membuat orang lain tunduk. Mayang tidak terkejut. Itu wajar. Tapi aku tidak melakukannya, lanjut Galih. Bukan karena takut kehilangannya, tapi karena aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, Mayang menundukkan kepala. Gerakan kecil, tapi syarat makna. Itulah jawabannya, katanya lirih. Galih menghela napas panjang. Jawaban untuk apa? Untuk pertanyaan yang belum kau ajukan, jawab Mayang. Apakah keajaiban itu milikmu, atau hanya titipan? Galih terdiam. Jadi ini akan diambil? Mayang mengangkat wajahnya kembali. Sebagian, katanya jujur. Apa yang berasal dari dunia kami harus kembali. Galih mengangguk perlahan. Dadanya terasa sesak, tapi tidak memberontak. Aku sudah menduganya. Tapi tidak semuanya, lanjut Mayang. Galih menatapnya cepat. Apa maksudmu? Mayang melangkah mendekat. Yang kau bawa bukanlah kekuatan kami, katanya. Melainkan perubahan dalam dirimu sendiri. Itu tidak bisa kami ambil. Hangat di dadanya perlahan meredup. Bukan menghilang, melainkan menetap dalam bentuk yang lebih tenang, lebih manusiawi. Galih merasakannya, seperti bara yang berubah menjadi kehangatan tubuh. Aku merasa lebih ringan, katanya.
Itu karena kau tidak lagi bergantung pada keajaiban, jawab Mayang. Galih menatap Mayang dengan mata berkaca-kaca. Apakah ini perpisahan? Mayang tersenyum lembut. Perpisahan hanyalah cara manusia memberi nama pada jarak. Galih tertawa kecil, getir tapi tulus. Aku akan merindukanmu. Aku tahu, jawab Mayang. Dan aku akan selalu mengingatmu sebagai manusia yang memilih dengan benar. Galih menunduk. Kalau aku gagal nanti. Mayang menyentuh dadanya, kali ini nyata, hangat, dan singkat. Kau boleh jatuh, katanya. Tapi kau sudah tahu caranya berdiri. Angin berhembus pelan. Sosok Mayang mulai memudar, bukan karena ditarik, melainkan karena dilepaskan. Sebelum benar-benar menghilang, ia berkata satu kalimat terakhir. Legenda tidak lahir dari keajaiban, katanya. Legenda lahir dari pilihan. Dan Mayang pun pergi. Galih berdiri sendirian. Tidak ada denyut gaib, tidak ada janji yang menggantung di udara. Hanya dirinya sendiri, utuh, sadar, dan tidak lagi kecil. Keesokan paginya, Galih kembali menjual kayu bakar. Ia tetap miskin, tetap bekerja keras, tetap tinggal di gubuk reot. Namun ia berjalan dengan kepala tegak. Orang-orang desa masih menawar, masih memandangnya seperti biasa. Tapi Galih tidak lagi mengukur dirinya dari mata mereka. Ia mengerti sekarang, keajaiban bukanlah perubahan nasib yang instan, melainkan keberanian untuk hidup tanpa membenci diri sendiri. Saat senja turun, Galih duduk di depan gubuknya, menatap hari yang telah berlalu. Ia tersenyum kecil. Terima kasih, katanya pelan, entah pada Mayang, entah pada dirinya sendiri. Dan di antara nyata dan mitos, kisah Galih tidak berakhir sebagai dongeng tentang siluman atau ratu harimau putih, melainkan sebagai cerita tentang seorang manusia yang memilih menjadi utuh. Itulah keajaiban yang sesungguhnya.